Kita tidak mau jadi kacungnya orang lain. Kita mau berdiri terhormat, saudara-saudara sekalian. Kita keturunan Majapahit, kita keturunan Mataram, kita keturunan Sriwijaya, kita keturunan semua peradaban-peradaban yang hebat di Nusantara ini, saudara-saudara sekalian. Berjuang tanpa batas, Prabowo dan PKS Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 orang gas. Atas jerih payah saudara-saudara sekalian, datang dari tempat yang jauh, menunggu cukup lama, berdiri untuk menyambut saya. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, pada hari yang lalu kita umat Islam memperingati Isra Mi'raj. Bagi seluruh umat muslim, saya ucapkan selamat kepada seluruh umat muslim. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, rakyat dan bangsa Palestina, yang khususnya di Gaza dan Tepi Barat, yang sedang tiap hari mengalami pemboman, hujan peluru, dan luar biasa serangan bertubi-tubi. Saudara-saudara sekalian, hati kita, pikiran kita, doa kita ada dengan saudara-saudara kita di sana, dan kita mohon pertolongan Allah SWT agar diselamatkanlah saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina. Dari nasib saudara-saudara kita di Palestina, Indonesia harus kuat. Indonesia harus makmur. Rakyat Indonesia harus sejahtera. Anak-anak Indonesia harus tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang ototnya kuat, yang tulangnya kuat, agar masa depan bangsa Indonesia akan masa depan yang gemilang, masa depan yang baik, masa depan yang merupakan cita-cita kita merdeka, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bapak-bapak kita, pendiri-pendiri bangsa kita, mendirikan republik ini melalui perjuangan yang panjang, ratusan tahun, pengorbanan ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rakyat Indonesia berkorban jiwa raganya untuk Indonesia merdeka. Saudara-saudara sekalian, apa arti merdeka? Merdeka artinya tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia. Apa arti merdeka? Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang lapar. Apa arti kemerdekaan?
tidak boleh ada orang Indonesia yang kalau sakit tidak dapat pengobatan yang baik, tidak bisa ketemu dokter, tidak bisa ke puskesmas yang baik, tidak bisa ke sekolah, ke rumah sakit yang baik. Itu baru kita merdeka, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, dari usia sangat muda, usia 18 tahun, waktu saya remaja, saya sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah untuk memberi jiwa dan raga saya untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya merasa sudah selesai hidup saya di bumi ini. Tapi berkali-kali Yang Maha Kuasa memberi saya hidup yang lebih baik, hidup yang lebih lanjut. Maksudnya saya tangkap, maksudnya adalah, hai Prabowo, kau harus terus berbakti kepada negara dan bangsa dan rakyat. Hai Prabowo, jangan kau istirahat sebelum rakyatmu sejahtera, sebelum rakyatmu makmur, sebelum kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, ternyata kita sekarang yakin, kita sekarang memahami bahwa memang negara kita sungguh-sungguh sangat kaya. Ini karunia dari Yang Maha Kuasa. Kita karena kekayaan kita selalu diganggu oleh bangsa-bangsa asing. Mereka datang ke sini, pertama-tama mereka datang, dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Betul tidak? Kita ramah kan? Kita suka kedatangan tamu, bukan? Iya kan? Kalau tamu datang, kalau perlu kita pinjam gula ke tetangga, betul tidak? Karena kita sangat menghormati tamu. Tapi repotnya kadang-kadang tamunya tidak tahu diri. Sudah bertamu, nggak mau pulang-pulang. Sudah bertamu, lama-lama dia mengatakan, ini rumah saya. Itu pengalaman kita. Sekarang bangsa Indonesia sudah pinter-pinter. Kita tidak mau dibohongi lagi. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau dibohongi lagi. Betul? Saudara-saudara sekalian, Pak Jokowi menggaris bawah, membuat keputusan. Sekarang mulai 2020 kita tidak mau lagi mengizinkan bahan-bahan baku kita, kekayaan alam kita dijual murah ke bangsa asing. Tidak mau lagi.
Kita tidak mau beli barang-barang dari luar. Kita mau bikin barang-barang itu di Indonesia. Kita harus bikin mobil-mobil di Indonesia, motor-motor di Indonesia, pesawat terbang, kereta api, kapal-kapal, semua produk-produk harus dibuat di Indonesia oleh anak-anak Indonesia. Raka Buming Raka dan Koalisi Indonesia Maju itu tokoh-tokoh hebat yang ada di belakang saya. Kami bertekad untuk rakyat Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Rakyat Indonesia tidak boleh dan kita tidak mau rakyat kita hanya bekerja dengan upah murah, dengan UMR. Tidak mau. Tidak mau. Kita bukan bangsa UMR. Indonesia bangsa yang terhormat, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita, masa depan kita hebat dan gemilang. Jadi saudara-saudara sekalian, yang kita perlu adalah beberapa hari lagi, 5 hari lagi. Bukan ya, tanggal 14. Sekarang tanggal 9. Berarti benar ya, 5 hari lagi. Wah, luar biasa ini, udah dekat ini. Hah? Luar biasa, 5 hari lagi. Saudara-saudara sekalian, 5 hari lagi rakyat Indonesia akan menentukan nasib bangsa Indonesia. 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun ke depan akan ditentukan 14 Februari yang akan datang, saudara-saudara. Indonesia, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, adik-adikku, anak-anakku yang aku cintai. Saya mohon mandat dari saudara-saudara. Saya minta mandat, saya minta izinmu, saya minta kau yang mengangkat saya dan Gibran dan Koalisi, bukan orang lain. Kau, hai rakyatku, aku minta kau berikan mandat kepada saya untuk bersama-sama kita bangun masa depan yang baik untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Saudara-saudara sekalian, begitu kita menerima mandat, kita akan bekerja dengan keras. Kita akan bekerja dengan cepat. Kita akan bekerja dengan cerdik. Kita tidak mau dibohong-bohongi lagi. Saudara-saudara sekalian, kami berjanji, bahkan kami bersumpah di hadapan rakyat Indonesia, kami akan menjaga kekayaan Indonesia. Dan kami akan mengatur kekayaan itu. Kami akan mengurus kekayaan itu.
kami akan mengelola kekayaan itu supaya seluruh rakyat Indonesia menikmati kekayaan itu, saudara-saudara. Tidak boleh kekayaan itu hanya dinikmati segelintir orang saja, atau bahkan kekayaan kita dibawa ke luar negeri. Tidak, saya katakan tidak lagi, saudara sekalian. Kita akan bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang pertama langkah kita akan memberi makan siang bergizi gratis untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, termasuk yang usia dini, yang sekolah, yang tidak sekolah, yang di pesantren, di mana-mana kami akan memberi makan siang bergizi yang gratis. Maksudnya apa? Untuk membantu, meringankan orang tuanya. Orang tuanya tidak khawatir, tidak perlu khawatir anak-anaknya akan makan gizi yang baik, akan tumbuh kuat, akan tumbuh cerdas, akan menjadi insinyur-insinyur, dokter-dokter, profesor-profesor, jenderal-jenderal, ahli hukum, dan akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, 5 hari lagi kekuasaan menentukan masa depan ada di tangan kalian semua. 5 hari lagi, 1 orang 1 suara, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, terima kasih dukunganmu. Terima kasih. Dengan dukungan rakyat, dengan keputusan rakyat, Indonesia akan kuat. Indonesia nanti kalaupun ada negara asing mau ganggu kita, kita tidak ragu-ragu, kita tidak gentar, kita tidak bisa dibohong lagi. Indonesia akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia akan berdiri sederajat, setara dengan bangsa manapun di dunia, saudara sekalian. Kita menghormati semua negara. Kita tidak mau mempersulit bangsa-bangsa lain. Tapi jangan mengganggu bangsa Indonesia. Jangan mengganggu bangsa Indonesia. Jangan mengira bangsa Indonesia mau jadi bangsa kacung. Tidak mau. Kita tidak mau jadi bangsa kacung. Kita tidak mau jadi kacungnya orang lain. Kita mau berdiri terhormat, saudara sekalian. Kita keturunan Majapahit, kita keturunan Mataram, kita keturunan Sriwijaya, kita keturunan semua peradaban-peradaban yang hebat di Nusantara ini, saudara sekalian. Panitia, saya dikasih waktu berapa lama lagi? Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo, ada yang sekarang ini, saya kira ini kemungkinan ini orang-orang mungkin antek-antek asing ini. Pak Jokowi dijelek-jelekin terus.
Saudara-saudara sekalian, Anda kenal Prabowo Subianto kan? Kenal? Saya berapa kali saya berseberangan dengan Pak Jokowi? Berapa kali? Saudara-saudara, saya 2 kali dikalahkan Pak Jokowi. Betul? 2 kali. Emang enak dikalahkan? Tapi saya tidak ada secercah rasa benci kepada Pak Jokowi. Saya tidak ada. Kenapa? Karena saya yakin beliau cinta rakyat Indonesia, saudara sekalian. Kalau beliau cinta rakyat Indonesia, saya cinta rakyat Indonesia, kenapa kita tidak bekerja sama? Loh, sama-sama ingin rakyat Indonesia hidup baik. Makanya saya bersatu sama Pak Joko Widodo. Dan saya saksi dari dekat. Saya melihat Pak Jokowi orang yang bekerja keras. Tidak ada istirahatnya. Saya kewalahan ikut beliau. Padahal saya ini mantan Kopassus, saudara-saudara. Mantan jenderal. Tapi ada yang mengatakan, oh, Pak Jokowi nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Bagaimana kita jawabnya? Orang seperti itu. Gimana? Sorry. Emang lo siapa? Kalau Ahmad Dhani saya nggak mau minta pendapatnya. Gawat, dia bisa masuk penjara lagi tuh. Tapi biasanya orang Jawa Timur bahasanya lugas-lugas ya. Kalau ada yang ngomong kosong kayak gitu, biasanya kita jawab gimana tuh? Apa? Saudara-saudara sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati orang tuanya. Betul? Hormati bapak kita, hormati ibu kita, hormati para ulama, para kiai, hormati guru-guru kita, hormati pemimpin-pemimpin kita. Jangankan presiden, lurah, kepala desa, camat, bupati, gubernur, semua kita hormati, benar atau tidak? Apalagi seorang presiden yang sudah bekerja keras. Saudara-saudara, hanya orang yang buta hatinya yang tidak bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dan saya, Prabowo Subianto, dengan Gibran, dengan Koalisi Indonesia Maju, kami siap melanjutkan semua yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Tapi tidak hanya Pak Jokowi, di belakang saya ada presiden-presiden lain. Ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Betul. Yang telah juga berbuat luar biasa untuk bangsa ini, saudara sekalian. Beliau seorang jenderal, tapi bisa membawa perdamaian ke bumi Indonesia, menyelesaikan konflik di Aceh yang sudah belasan tahun. Dengan sejuk, tidak dengan kesombongan, saudara sekalian. Juga saya merasa di belakang saya juga ada Presiden ketiga Republik Indonesia, Gus Dur. Saya merasakan Gus Dur mendukung saya dari langit, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, terima kasih rakyat Jawa Timur
rakyat Jawa Timur, apalagi di daerah Surabaya ini, dikenal sebagai pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan diproklamasikan di Jakarta 17 Agustus 1945, tetapi ujian kemerdekaan di Surabaya, saudara sekalian, pertempuran Surabaya, di mana are Surabaya, are Jawa Timur menghadapi Belanda, menghadapi Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua, superpower. Kita hadapi rakyat Indonesia yang ada di Jawa Timur, yang ada di Surabaya, didukung oleh para kiai, didukung oleh fatwa ulama. Kita berhasil menghadapi mereka, kita berhasil mengusir mereka dengan darah, dengan keringat, dengan air mata kita. Saudara-saudara, bangsa Indonesia, rakyat Jawa Timur bukan sembarangan. Rakyat Indonesia adalah Gatot Koco, adalah kesatria, adalah pendekar yang pemberani, yang tidak mengenal menyerah dan tidak mau diinjek-injek terus, saudara sekalian. Tanggal 14 Februari datanglah ke TPS. Jangan pulang sebelum selesai perhitungan, saudara-saudara sekalian. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sombong. Nenek moyang kita mengajarkan ojo dumeh, ojo adigung adiguno. Kita rendah hati, pintar. Ujung-ujungnya pinter bohong, pinter nyolong. Tapi tidak ada masalah. Kita hormati semua. Kita ya. Prabowo sudah biasa dihina, sudah biasa difitnah, sudah biasa dihujat. Tidak ada masalah. Yang penting rakyat saya tidak menghujat saya, rakyat saya tidak menghina saya, rakyat saya tidak memberi nilai 11 dari 100. Meyakinkan 10 orang lain, berarti 800.000 orang sudah akan bersama kita. Dan saudara-saudara sekalian, capres nomor 2 bisanya joget aja, nggak punya gagasan. Kalau rakyat Jawa Timur, kalau reaksinya gimana? Apa? Saya mohon diri, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, karena banyak orang di Jakarta mengatakan yang baru. Saudara-saudara sekalian, saya rasanya tambah lebih muda 15 tahun hari ini. Atau bicara dari hati saya. Hei para koruptor, hei maling-maling, hati-hati 14 Februari, rakyat Indonesia akan bicara, rakyat Indonesia akan bicara, dan kita akan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
joget harus minta izin para kiai. Rakyat minta saya joget, diizinkan nggak kiai? Boleh. Boleh. Musik. Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 orang gas. Nomor 2 orang gas. Pasangan 2 serang, pemimpin dengan itu bertahan, berbagi tiga kemanusiaan, Indonesia mati dan kita hancur.